Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun teman-teman mendengarkan dan nonton episode kali ini. Jadi di episode pertama kali ini saya Raimizat Alifian Firmansyah sebagai bagian dari jaringan masyarakat negeri Rempah dan dari kolektif Arungkala akan berbincang-bincang dan ngobrol dengan Mbak Dewi Komurati sebagai Ketua Yayasan Negeri Rempah dan pengajar di Universitas Bina Nusantara. Nggak cuma itu, kita akan didampingi juga oleh Mbak Salvia Rahmawati dari rekan sejawatnya Dekia, juga seorang antropolog di Yayasan Negeri Rempah dan pengajar di Universitas Indonesia. Oke, jadi kali ini adalah bagian dari objek pemajuan kebudayaan yang didukung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia dan juga didukung oleh Institusional Indonesiana. Jadi dalam objek pemajuan kebudayaan ini pada program membangun tradisi belajar dan pemahaman antar budaya melalui pembelajaran publik Jalur Rempah yang akan dilaksanakan oleh Yayasan Negeri Rempah. Yayasan Negeri Rempah adalah organisasi nirlaba berbasis komunitas dengan lingkup sosial budaya yang didedikasikan bagi peningkatan kesadaran masyarakat untuk belajar dan memperoleh pengetahuan tentang kebinekaan Indonesia melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran publik. Jadi dalam program kali ini adalah mengangkat pengetahuan tradisional yang terkait dengan jalur rempah, baik rempah-rempah secara sebagai produk maupun gagasan dan nilai-nilai lokal sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan dan diwariskan secara turun-temurun. Seperti pengetahuan pemanfaatan, pengelolaan rempah dalam tradisi pengobatan, kesehatan, pangan, sandang, dan papan. Oke, sebelum memasuki pembahasan yang lebih jauh, mungkin kita gak asing ya dengan rempah-rempah. Mungkin di belakang rumah, di bagian dapur, banyak rempah-rempah yang bisa ditemui seperti kunyit, jahe, lengkuas, dan lain-lain. Tapi kenapa sih membicarakan rempah itu perlu dan penting? Mungkin saya mulai bercerita aja dulu. Kepulauan Indonesia dahulu menjadi pusat perhatian dunia, seperti yang kita ketahui bersama. Rempah menjadi faktor utama alasan para pelaut Arab, Cina, bahkan Eropa datang ke Kepulauan Indonesia. Harum aroma rempah tersebar dari Samudra Hindia hingga Laut Mediterania. Rempah mengubah cara rasa global yang semula hambar menjadi kaya rasa. Mungkin mendengar kata jalur rempah mungkin hanya rempah yang terbesit di pikiran. Namun jalur rempah tidak hanya membicarakan soal rempah. Ibarat kapal, jalur rempah merupakan satu kesatuan dari budaya, agama, hasil alam, dan manusia yang menghidupinya, yang membuatnya dapat berlayar di atas bentang laut sejarah. Dahulu jalur rempah adalah angin perubahan dan peradaban bagi umat manusia. Perjumpaan demi perjumpaan secara tidak langsung telah menjadikan kita yang berada kini dan di sini. Sudah sepatutnya jalur rempah kembali menjadi angin segar untuk merespon apa yang kita hadapi. Dengan jalur rempah kita dapat hidup berdampingan kembali dengan pohon-pohon saudara tua kita. Dengan jalur rempah perbedaan hanya menjadi bagian kecil dari perjumpaan. Dengan jalur rempah kita dapat merangkul yang jauh dan mendekap yang dekat. Oke, saya mulai menyapa. Selamat siang Mbak Kumurati dan Mbak Salvia di sini. Terima kasih sudah berkenan membersamai kita di sini. Oke. Ya. Oke. Mungkin bisa
selain saya memperkenalkan, mungkin Mbak Kumo dan Mbak Salvia bisa memperkenalkan diri masing-masing. Singkat saja, dimulai dari Mbak Kumo. Silahkan. Ya, terima kasih Mas Rey. Senang sekali hari ini saya bisa ikut ngobrol-ngobrol ya di sesi pertama kita. Saya saat ini adalah pengajar di salah satu kampus swasta Universitas Bina Nusantara. Tapi saya juga saat ini aktif sebagai uh, pegiat di Yayasan Negeri Rempah bersama teman-teman komunitas yang lain. Gitu. Mbak Sal? Ya, terima kasih Mas Rey. Senang sekali saya diundang di acara podcast ini. Sehari-hari sebenarnya saya bekerja atau berprofesi sebagai pengajar di Departemen Antropologi Universitas Indonesia, tapi saya juga menjadi rekan sejawat cendekia Yayasan Negeri Rempah, sehingga sedikit banyak turut terlibat dan ikut dalam beberapa kegiatan jalur rempah, termasuk juga proses-proses yang ada di dalamnya. Terima kasih. Oke, eh, mungkin sebelum kita memasuki pertanyaan-pertanyaan yang sedikit serius, apa namanya, bisa rileks dulu aja kali ya. Saya juga sedikit tegang rupanya. Oke, mungkin saya akan menanyakan ini sih. Ketika kita udah banyak nih membicarakan soal apa itu rempah, terus juga sekarang juga lagi viral tuh ngomongin jalur rempah gitu. Nah, kenapa sih apa namanya jalur rempah itu menjadi perbincangan yang penting untuk dibicarakan akhir-akhir ini gitu? Mungkin dari Mbak Kumo dulu. Ya, seperti tadi sudah disampaikan ya di pembukaan ya, kalau kita bicara jalur rempah kita selalu bicara tentang kebesaran Nusantara gitu ya, bahwa kita itu punya resources yang luar biasa, alam kita kaya, dan kita juga punya sejarah panjang yang membuat kita penting di dalam sejarah. Nah, hal-hal seperti itu menjadi menarik ketika saat ini kita mulai ingin mencari identitas ya. Artinya begini, barangkali teman-teman juga sering dengar ya, bagaimana kita sering dengar kalau tidak ada rempah kita tidak menjadi Indonesia karena rempah kita dijajah. Hal-hal itu banyak sekali kita dengar. Tapi saya ingin melihat bagaimana kalau kita melihat jalur rempah itu dari sudut pandang yang berbeda. Sebelum ada Eropa masuk ke Nusantara, sebetulnya kita sudah punya sejarah yang panjang. Dan ini menjadi satu pintu masuk bagi kita semua untuk mengenal kembali Indonesia itu seperti apa sih, sejarah kita dulu seperti apa. Nah, ini menjadi satu narasi yang penting menurut saya, karena dengan demikian akhirnya ini membuka satu pemahaman baru dalam melihat identitas kita. Itu kenapa kalau menurut saya jalur rempah itu penting untuk kita ulik begitu ya. Ya, oke. Terima kasih Mbak Kumo. Tadi ada satu poin penting, melihat rempah dari perspektif yang lain, karena rempah-rempah memang seringkali dilihat sebagai apa ya, perdagangan gitu, hanya fokus di perdagangan dan fokus di rempahnya. Tapi kita luput melihat manusia yang menghidupi dan hidup di dalamnya gitu. Oke, sebagai seorang antropolog, aku pengen dengerin perspektif dari Mbak Salvia sebagai antropolog. Kenapa sih jalur rempah itu penting dan kita nggak ngelihat dari perspektif rempahnya tapi manusia yang menghidupinya? Silahkan Mbak Salvia. Ya, memang kalau kita bicara mengenai jalur rempah itu selalu orang mengidentikan itu hanya dengan konteks perdagangannya saja ya. Walaupun memang benar bahwa perdagangan rempah mungkin pernah menjadi faktor yang penting dalam perkembangan ekonomi dan politik di wilayah yang dilalui sepanjang jalur itu. Namun itu bukan satu-satunya hal yang utama. Justru menurut saya ada hal lain yang menjadi penting untuk dilihat, seperti halnya fakta bahwa jalur rempah itu
memungkinkan adanya pertemuan, persinggungan, pertukaran atau interaksi budaya yang sebenarnya lebih luas. Artinya, jalur rempah membuat atau memungkinkan berbagai budaya itu bertemu dan saling berinteraksi gitu ya. Dan saya pikir justru pertemuan, persinggungan dan interaksi inilah yang kemudian misalnya memunculkan adanya bentukan budaya-budaya baru, memungkinkan adanya pertukaran ide dan nilai-nilai, memungkinkan adanya integrasi praktik-praktik kepercayaan, memungkinkan juga pengaruh linguistik dan munculnya percampuran kosakata, kemiripan aksen, atau juga struktur bahasa baru. Sebenarnya ada banyak hal yang dalam konteks kebudayaan dan manusia yang hidup di dalamnya itu justru lebih besar untuk dilihat dibanding hanya melihat konteks perdagangannya itu sendiri gitu. Oke, poin yang sangat menarik. Oke, mungkin bisa lebih dalam lagi. Jadi Yayasan Negeri Rempah kan sebagai ini ya, mungkin bisa dikatakan representasi masyarakat dan mendampingi masyarakat gitu. Lalu sudah sejauh mana sih jalur rempah diketahui oleh masyarakat, Bu Kumo? Ya, kalau menurut saya jalur rempah ini sudah mulai menarik ya untuk dilihat gitu, oleh masyarakat. Gitu. Masyarakat sudah mulai banyak yang tertarik untuk tahu tentang jalur rempah. Tetapi menurut saya apa yang diketahui oleh masyarakat itu masih sifatnya sangat di permukaan. Jadi masih glorifikasi begitu ya. Wah, ini negara kita dulu ini jaya ya, panjang ya sejarahnya begitu. Dan kita ini penghasil rempah nomor 1 dan lain sebagainya. Kalau untuk saya yang menantang adalah bagaimana kita bisa justru memberikan pemahaman tentang keberagaman itu ke masyarakat. Gitu. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa tentunya nggak saya sendiri ya, teman-teman di jaringan masyarakat Negeri Rempah, kami ingin menunjukkan bahwa sebetulnya keberagaman itu sudah ada di dalam kehidupan kita sehari-hari dari masa ke masa, dan itu bukan sesuatu yang baru gitu. Nah, nilai-nilai ini yang sebetulnya penting untuk disebarluaskan gitu. Jadi bukan sekedar kembali lagi romantisme sejarah, tapi value-nya yang harus dihidupkan. Nah, oleh karena itu tantangannya adalah bagaimana kita bisa men-share nilai-nilai ini ke publik, tetapi jangan lupa publik kita itu kan segmentasinya berbeda-beda ya. Ada yang ada yang anak-anak, ada yang remaja, ibu-ibu, kalangan akademik dan lain sebagainya, yang masing-masing punya level of understanding yang berbeda-beda gitu. Jadi ketika kita bicara jalur rempah, kita nggak bisa bicara semuanya sama. Kita harus melihat dalam konteks apa jalur rempah itu bisa dipahami oleh publik secara luas, tetapi juga dalam konteksnya masing-masing sehingga nilai-nilainya juga bisa tersampaikan dengan baik. Nah, itu yang menjadi tantangan kita bersama ya sebagai representasi masyarakat, karena belajar itu kalau menurut saya, belajar itu nggak hanya di bangku sekolah, kita belajar mendengarkan, kita berinteraksi, itu semua bagian dari belajar. Dan saya melihat jalur rempah ini bisa menjadi satu gerakan di mana kita belajar kembali menjadi Indonesia dengan cara ya kita dengerin kita berinteraksi justru sesama kita sendiri di Indonesia. Ternyata kalau teman-teman misalnya di Makassar punya tradisi apa, di Padang punya tradisi apa dan lain sebagainya, itu kan sangat beragam. Jangan-jangan kita nggak tahu. Saya nggak ngerti loh teman-teman yang di Indonesia Timur itu punya tradisi apa yang berkaitan dengan rempah gitu ya. Tapi ketika kita tahu, itu juga menjadi memperkaya pemahaman saya bahwa budaya kita tuh memang kaya dan kita ternyata nggak banyak tahu. Jadi value-nya itu kenapa kok jalur rempah itu penting di-share ke makin banyak orang, tentunya dalam konteks yang beragam. Mungkin itu. Oke,
mungkin ada beberapa poin penting. Misal ini ya, apa namanya tadi aku nangkep ada apa ya, semacam translokal gitu. Maksudnya ada tradisi, jadi ada tradisi satu dan tradisi lainnya yang juga saling men-share, menyumbangkan satu sama lainnya, dan juga tentang apa namanya eh, rempah sebagai apa ya, bagian dari hidup di kini dan di sini gitu, yang bagian dari apa namanya lingkungan. Nah, relevan dengan itu apa namanya aku membayangkan gitu tentang apa namanya, tentunya rempah ini kan menjadi apa ya, perbincangan yang besar dan juga mencakup kepentingan nasional. Lalu bagaimana eh, menyatukan atau menjembatani understanding yang tadi sempat disinggung oleh Mbak Kumo, antara orang biasa, anak-anak, cendekiawan, dan beberapa masyarakat lainnya bisa terhubung dan dijembatani tentang perbincangan jalur rempah itu gitu. Ya, yaitu kenapa kita perlu membuka mata, membuka telinga, membuka hati gitu ya, untuk bisa melihat sekitar kita. Betapa kita itu begitu beragam. Nah, mendekatkannya gimana? Jangan-jangan bukan narasi besar lagi yang kita sampaikan gitu ya, tapi justru bagaimana kita terhubung dengan hal-hal yang sederhana dengan rempah. Misalnya pada saat kita sakit gitu ya, kalau kita sakit itu kan apa namanya, secara tradisional atau mungkin sampai hari ini gitu ya, wah minum ini minum apa jamu kucing asem atau wedang jahe gitu ya kalau masuk angin. Itu kan sederhana sekali ya, itu hal-hal di sekitar kita. Terus apa namanya, siapa sih yang nggak pernah masuk angin? Terminologi masuk angin itu aja kan kayaknya hanya orang kita yang punya. Tapi itu langsung kita bisa langsung membayangkan, oh kalau masuk angin itu obatnya ini, dan itu biasanya ada urusannya dengan rempah. Nah itu kelihatannya sepele ya, kayaknya alah kok urusan kayak gini kok bisa jadi penting gitu ya dalam jalur rempah. Enggak, tapi itu yang mengikat kita dengan rempah itu sendiri, yang kemudian kalau ditarik ke atas gitu ya, akhirnya kita bisa melihat bagaimana di situ ada value system, ada mekanisme adaptasi terhadap alam, ada kreativitas dan lain sebagainya. Jadi konteks jalur rempah itu bisa luas banget, tapi kita mulai dari hal yang sederhana. Nah itu yang ingin kita coba beri pemahaman ke masyarakat gitu ya. Coba kita lihat hal-hal yang sifatnya sehari-hari. Tiap hari kita makan apa sih? Pasti nggak akan lepas dari bumbu kan? Berambang, bawang, bawang merah, bawang putih, lada, cabai, dan kalau kita mau tengok ke makanan tradisional yang bahannya juga kompleks, itu rempahnya juga berapa banyak. Nah artinya rempah itu melekat dalam keseharian kita. Nah jangan-jangan masuknya dari situ dulu. Bayangkan coba kita bicara sama ibu-ibu rumah tangga begitu ya, yang bisa aja kan, aduh sejarah itu prioritas sekian lah, yang penting apa ini urusan dapur, ngurus anak segala macam gitu. Gimana kita berkomunikasi dengan para ibu yang apa namanya fokusnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga, karena memang tidak dalam prioritas mereka untuk mempelajari sejarah ya, padahal ibu itu adalah bagian dari apa namanya agent yang bisa memberikan pengetahuan terhadap anaknya, karena begitu. Masuknya dari mana? Ya hal-hal yang sederhana, kuliner, obat-obatan tradisional yang sangat cair masuk dalam keseharian mereka. Bu, ini kalau anaknya panas ya, itu bisa loh dipakai apa? Kalau zaman dulu tuh ibu saya tuh ngasih apa namanya
ulekan bawang apa itu taruh di kepala. Katanya itu menghindarkan dari angin yang jahat gitu, angin-angin yang nggak baik. Apapun itu, tapi itu tradisi-tradisi yang sebetulnya ada di sekitar kita. Masuknya juga dari makanan gitu ya. Gimana sih caranya supaya anak mau makan, kan nggak doyan makan nih, itu pakai temulawak loh Bu, itu tuh bagus loh, temulawak campur ini. Itu sederhana sekali, tapi dari situ kita bisa memasukkan satu pengetahuan bahwa kalau kita mengenal alam sekitar kita, ya itu bagian dari kita, dan itu rempah. Sampai situ aja dulu. Iya. Bener sih. Jadi apa namanya? Mungkin apa yang diceritakan sama Mbak Kumo ini mengingatkanku gitu. Jadi ketika aku masih kecil dan aku nggak tahu apa itu rempah, ternyata rempah itu udah ada gitu di sekitarku gitu. Jadi meskipun mungkin teman-teman yang mendengarkan podcast kali ini mungkin ini ya apa namanya bingung apa sih itu rempah, tapi percayalah rempah ada di sekitar kita gitu. Oke, saya beralih ke Mbak Salvia. Jadi kalau kita bicara soal soal jalur rempah dan perbincangan soal rempah, ini penting banget untuk publik kan, untuk anak-anak, untuk masyarakat umum. Nah, aku keinget tentang beberapa pameran-pameran yang mengusung apa namanya tema jalur rempah dan rempah gitu ya. Nah, menurut Mbak Salvia sendiri, apakah pameran-pameran ini juga menjadi metode yang berhasil dan penting untuk menjembatani apa namanya pengetahuan soal rempah dengan masyarakat gitu? Ya, saya pikir kalau kita bicara soal pameran misalnya ya, itu adalah bagian dari upaya kita, bagian dari proses knowledge production, bagian dari proses memproduksi pengetahuan yang sebenarnya, sebagaimana tadi disampaikan Mbak Kumo, bicara soal rempah itu sebenarnya bicara soal sesuatu yang sebenarnya lekat dan dekat gitu ya dengan keseharian kita. Nah, seringkali terlalu dekat itu membuat kita take it for granted gitu ya, membuat kita itu menganggap itu menjadi sesuatu hal yang biasa aja. Nah, saya pikir dengan adanya pameran-pameran itu mengingatkan kembali betapa esensialnya posisi atau fungsi dari rempah ini dalam keseharian kita. Mungkin saya menambahkan contoh dari yang Mbak Kumo tadi ya, betapa kedekatan kita dengan rempah itu bahkan dimulai dari siklus hidup kita, mulai dari kelahiran sampai kita meninggal, itu tuh di dalam konteks masyarakat di Indonesia itu dekat sekali dengan rempah. Sebagai contoh misalnya kalau kita bicara tradisi kelahiran gitu di Tidore, di orang-orang Tidore, rempah itu dimanfaatkan dalam bentuk misalnya terapi tradisional yang disebut dengan kera gitu ya, yang itu berupa terapi penyembuhan pasca kelahiran. Jadi praktiknya kalau kita bicara ini sebagai contoh gitu ya, praktiknya dalam terapi ini mengumpulkan 9 jenis bahan, di antaranya cengkeh, pala, daun langsa, kangkung pante, daun saio, daun pepaya, kayu manis, daun minyak kayu putih, dan sedikit air laut yang kemudian kesembilannya itu direbus, dimasukkan ke dalam wadah, wadahnya itu diletakkan di bawah kursi, jadi kita membayangkan kursi kayu gitu ya, tapi kursinya itu dilubangin, yang nanti si ibu yang pasca melahirkan ini akan duduk di situ, uapnya itulah yang akan naik dan memaksimalkan proses penyembuhan dari si ibu ini. Tapi tak hanya penyembuhan dari luar, setelah melakukan proses itu pun si ibu akan diberi minuman ramuan Rorano Yuka namanya, semacam jamu kalau di Jawa misalnya. Tapi ramuannya itu terdiri juga dari 9 bahan rempah. Ada buah pinang tua, ada buah cengkeh kering, biji pala kering, kunyit, kencur, lada, serai, gula batu, dan madu yang itu juga dicampur dan itu diminumkan. Hal-hal itu kan sebenarnya
kita seringkali ada bias ya, karena kita ada di konteks Indonesia Barat dan kita seringkali merasa seolah-olah eh, itu tuh hal yang berjarak gitu ya. Padahal hampir di setiap sudut di Indonesia, di komunitas-komunitas kita di Indonesia itu dekat sekali dengan rempah. Seperti misalnya kalau tadi kita bicara soal kelahiran dalam konteks pernikahan, misalnya di Sumba, sirih pinang itu juga sering digunakan sebagai hantaran, sebagai simbol pertukaran sosial, selain juga menggunakan tenun gitu ya dalam pernikahan. Sirih pinang juga menjadi simbol yang kalau kita bertamu gitu ya ke rumah si tuan rumah, maka tuan rumahnya akan menyajikan sirih pinang sebagai satu simbol penghormatan, simbol keramahan, simbol keterbukaan dia dalam menerima kita. Dan juga dalam beberapa tradisi kematian misalnya, biasanya ada beberapa tradisi yang memungkinkan jenazah itu di dalam bungkusan kainnya itu diisi rempah-rempah seperti cendana atau kapur barus untuk menjaga baunya dan juga sebagai simbol penghormatan mayat. Artinya itu contoh-contoh di mana kalau kita bicara soal rempah itu ada di setiap siklus kita, mulai dari kelahiran, pernikahan sampai kematian gitu ya. Dan seringkali justru karena bisa jadi yang pertama saking dekatnya kita take it for granted, kita melihatnya biasa aja, atau yang kedua kita tidak benar-benar paham bahwa di sudut-sudut lain di Indonesia rempah itu juga punya punya signifikansi yang tinggi gitu dalam dalam setiap kesehariannya. Saya pikir itu yang kemudian akan menarik untuk dihadirkan dalam pameran-pameran, untuk tidak lagi membuat itu tuh menjadi sesuatu narasi yang berjarak, narasi yang terlalu agung, yang seolah-olah terlalu mewah dan jauh gitu ya dengan masyarakat itu sendiri. Artinya pameran itu saya pikir menjadi metode yang justru ingin mendekatkan kembali, justru ingin meleburkan narasi itu, produksi pengetahuannya itu didekatkan, dilekatkan kembali dengan masyarakat kita sendiri. Oke, itu poin yang menarik. Apa namanya, eh menghancurkan jarak gitu antara kita dan rempah itu sendiri. Oke, mungkin singkat saja, bukumu ada tanggapan? Ya, menambahkan sedikit ya, apa namanya, saya pernah punya pengalaman ini ya, pengalaman dengan apa, bagaimana men-share pengetahuan tentang rempah justru ke anak-anak dan remaja. Jadi ini di masa pandemi ya. Saya sering sekali memberikan contoh ini karena menurut saya ini relevan sekali, dan pengalaman ini menyentuh banget karena ini terjadi pada saya pribadi gitu. Jadi pada saat pandemi dulu ya, waktu vaksin belum ada vaksin, itu kan kita takut ya keluar rumah. Tapi somehow setiap keluarga itu kayaknya punya cara sendiri ya. Seperti di keluarga saya, ibu saya yang tinggal bersama saya punya mekanisme bikin jamu. Semua harus minum jamu tiap hari. Pokoknya dia bikin satu pitcher, satu ini besar ya, wadah besar gitu ya, harus habis. Nah, yang menarik anak saya yang kecil nggak mau. Dia bilang nggak enak Bu, pahit. Terus saya bilang, loh, tapi ini bagus untuk menjaga imunitas. Kan kita ini COVID ya, jadi kita mesti hati-hati, yang penting kita fit. Dia nggak mau, karena menurut dia tidak enak. Apa nggak enaknya, tanya saya. Saya tanya ya, pahit. Oke. Di situ saya langsung berpikir, pahit ya. Padahal dia suka kopi. Jadi waktu itu kan lagi tren-trennya kopi ya. Dan anak saya itu bisa cerita tentang, wah minum kopi yang bener tuh nggak pakai gula Bu. Harus dirasakan tuh ininya perbedaan rasanya justru tanpa gula. Kamu suka? Suka. Tapi itu kan pahit. Oh lain Bu, beda gitu ya. Di situ saya ditegur oleh ibu saya. Kata ibu saya, itu karena kamu tidak pernah mengajarkan kekayaan kosarasa kita. Buat orang Indonesia sebetulnya ya, pahit, kecut, pedes, sepet, asem, itu hanya kekayaan kosarasa, bukan berarti tidak enak. Nah itu salah kamu, sebagai ibu tidak memperkenalkan. Di situ saya jadi merenung gitu, iya ya, saya selama ini, saya bisa minum jamu karena saya mengalami itu dari kecil, gitu. Nah, barangkali ini menjadi satu strategi baru gitu ya untuk memperkenalkan
kekayaan kosarasa kita. Jadi kita tuh istilahnya mencari kosarasa yang hilang dari anak-anak ini, karena sekarang ini sering kan dengar generasi micin gitu ya, generasi yang nyebutnya umami lagi, itu kan pengistilahan gurih dalam ini Jepang ya, yang diperkenalkan oleh Jepang gitu ya. Kenapa harus meminjam itu? Kita punya kekayaan kosarasa yang sebetulnya banyak sekali. Nah, jadi dari situ kemudian saya dan beberapa teman gitu ya mencoba satu eksperimen kecil, waktu itu dibantu oleh sahabat saya dari Sayora Jamu, Mbak Nova, bikin eksperimen minum jamu 28 hari. Dalam satu hari itu satu botol 100 ml harus diminum. Dan itu saya uji cobakan ke anak saya yang besar. Sama teman-teman yang juga melakukan eksperimen ini juga uji cobanya sama anak-anaknya masing-masing gitu. Karena penasaran kok anak-anak ini nggak mau minum jamu gitu ya. Jadi minggu pertama itu, jadi tiap hari itu 100 ml ya, 28 hari. 100 ml rasanya beda-beda. Minggu pertama tuh yang umum-umum, wedang jahe, kunyit asem, beras kencur, yang umum. Nah, waktu itu anak saya responnya adalah, tolerable nih, bisa nih. Ya, rasanya emang nggak biasa, tapi ya nggak apa-apa, aman gitu. Karena kenal. Minggu kedua mulai itu Mbak Nova meracik dengan ramuan yang ada lengkuasnya, ada ya macam-macam lah. Mulai agak-agak aneh gitu rasanya. Nah, di situ anak saya mulai, ini apa sih nih, kok rasanya nggak karu-karuan gitu. Karena nggak biasa. Minggu ketiga mulailah di situ. Itu yang paling ekstrim tuh. Brotowali, sambiloto, semua pahitan. Jadi memang ada gradasi rasa gitu ya. Nah, di situ mulailah di situ sumpah serapah gitu ya, begitu diminum sumpah serapahnya luar biasa banyak gitu ya, karena pahit, nggak enak gini nih. Tapi yang menarik adalah proses proses itu kan akhirnya membuka ini ya, membuka kosarasa gitu ya. Aduh, nggak enak banget sih. Tapi karena udah komit sebulan ya, harus ditutup dengan minggu terakhir. Minggu terakhir adalah jamu-jamu yang minggu kedua tadi, yang rasanya mulai aneh-aneh ya. Begitu dia minum itu, surprisingly komentarnya adalah, ini sih biasa, enak-enak aja. Jadi ternyata itu karena kebiasaan itu. Dan yang juga menurut saya menarik adalah proses ketika kita membuat jamu 28 hari ini, ada satu proses pembelajaran bersama di level keluarga. Jadi pada saat anak saya itu nyobain satu persatu, adiknya juga nggak mau kalah. Masa sih mas, nggak enak ya? Coba. Memang dia nggak minum semua, tapi di situ ada proses interaksi yang membuat kita semua belajar. Dan akhirnya itu juga membuat kedekatan yang baru gitu, yang saya rasakan gitu. Terus seperti anak saya yang lain, aku nggak mau minum sendiri. Bapak sama ibu juga mesti minum, enak aja aku sendiri yang minum gitu. Tapi di situ itu saya melihat ada satu model pembelajaran yang interaksinya lebih intens. Nah, kebetulan anak saya ini juga masukin itu di Instagram gitu ya. Pada saat dia minum jamu pahitan dan dia secara spontan nggak acting gitu ya, dengan sumpah serapahnya dia kabur dari kamera karena memang benar-benar pahit gitu ya. Yang menarik adalah yang nge-like itu 25.000 dalam satu unggahan itu. Saya jadi penasaran itu. Jadi jangan-jangan ini juga kita mesti melihat satu cara baru untuk produksi pengetahuan itu tadi, untuk segmen yang berbeda. Karena cara belajarnya udah beda. Jadi cara belajarnya itu selain tadi nyambung Mbak Salvia ya, kita pamerkan, tapi barangkali yang juga penting adalah membuka ruang interaksi, membuka partisipasi, dan membuka ruang untuk mencoba. Salah-salah nggak apa-apa, nggak suka nggak apa-apa, tapi coba dulu. Sirip pinang, ayo. Udah pernah nyoba belum? Udah pernah nginang belum? Udah pernah nyiri belum? Kamu belum jadi orang Indonesia kalau nggak pernah gigit ini. Leluhurmu tuh kayak gitu, jangan ngaku tuh jadi orang Indonesia. Misalnya seperti itu, challenge seperti itu. Jadi memang ini tantangannya adalah menemukan formula knowledge production yang tepat untuk berbagi. Wah, itu cerita menarik sih.
terutama part-part terakhir orang Indonesia mesti ngerasain nyeri pinang. Oke. Mungkin kita udah tadi cerita banyak ya soal pentingnya jalur rempah, terus cerita tadi yang meningkatkan mungkin kita selama ini ngerasa rempah yang dekat dengan kita itu biasa-biasa aja, tapi mungkin banyak juga yang ngerasa kalau meskipun dekat itu kayak kayak ngerasa jauh gitu. Bahkan ya itu tadi cerita itu tadi aku rasa di pasar-pasar tradisional masih banyak gitu yang jual sirih pinang, tapi remaja sekarang ini nggak pernah gitu ngerasain sirih pinang gitu. Oke. Mungkin cerita-cerita ini akan berlanjut ya di episode setelahnya. Nah, karena tadi kita udah nyepil dikit soal pameran yang akan menjembatani pengetahuan soal rempah, perbincangan soal rempah terhadap khalayak publik. Jadi episode selanjutnya kita akan cerita-cerita soal pameran yang akan diadakan beberapa bulan ke depan oleh Yayasan Negeri Rempah dan didukung oleh Kementerian Kebudayaan, Pendidikan, Riset dan Teknologi dan juga Institusional Indonesiana. Oke, mungkin begitu aja kali ya ngobrol-ngobrol siang kali ini. Gimana, ada tanggapan dulu nggak singkat dari Mbak Kumo dan Mbak Salvia? Monggo Mbak Salvia dulu barangkali. Iya, mau mungkin cerita juga. Mungkin nanti ditunggu aja pamerannya. Sedang dipersiapkan, tapi kita akan rancang seasik mungkin. Tadi udah di-spill juga sama Mbak Kumo bahwa sebenarnya apa yang kita bincangkan ini harapannya tidak hanya sesuatu yang abstrak gitu ya, tapi sesuatu yang konkret, yang dekat dan didekatkan. Artinya nanti melalui pameran kita tidak hanya melihat tapi juga merasakan. Bagi yang sudah pernah merasakan kembali atau mendekatkan kembali konteks-konteks rempah ini dalam kehidupan dan keseharian kita melalui knowledge production dalam pamerannya, sehingga nanti ditunggu aja pamerannya. Silahkan Mbak Kumo, mungkin ada. Ya, senada ya dengan Mbak Salvia. Yang jelas kami juga ingin dengar masukan-masukan dari banyak pihak gitu ya. Dan harapannya pameran ini juga bisa menjadi satu model yang bisa kita bangun bersama. Gimana sih knowledge production yang bisa kita metode knowledge production yang bisa kita aplikasikan ke daerah-daerah lain. Jadi nggak hanya di Jakarta, karena sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, kita ini beragam ya. Jangan-jangan pameran yang di Jakarta ini ketika dipamerkan di tempat lain di daerah, metodenya juga berbeda lagi. Jadi ini semua sebetulnya dalam rangka kita mencari cara untuk berkomunikasi dengan berbagai segmen dalam rangka kita belajar tentang Indonesia, belajar tentang kita melalui jalur rempah. Oke, mungkin itu saja dari Mbak Kumorati dan Mbak Salvia. Terima kasih atas waktunya. Karena mungkin ini udah cukup lama ya waktunya. Kami pamit undur diri. Saya Remizat Alevin Firmansyah. Terima kasih telah nonton dan dengerin podcast ini. Oke, jangan lupa terus nonton di episode-episode selanjutnya. Terima kasih.